Kala ini dipercaya oleh salah satu investor nih. Dia contoh sebagai juru bayar nih. Dengan kejadian apapun, karena memang sekarang marak lah ya, saudara-saudara kita ini menjadi banyak dadakan menjadi konten kreator. Aman gitu. Dengan adanya pergerakan ini atau ada misi yang sangat besar ini memulihkan bahasanya Banten Pulih ini akan dikasihkan kepada yang berhak sesuai dengan aturan yang diberlakukan di wilayah masing-masing di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur sebanten, kembali lagi di program podcast iNews Banten dan masih bersama saya Lina Salama, dan kali ini saya sudah bersama dengan Kang Punten. Oh, nama saya Alif, Bu. Kang Alif Iya. ya tadi. Kang Alif dari GMBI. Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia. GMBI itu Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia, dan masih ngobrol-ngobrol mengenai suasana investasi yang ada di Banten ini. Dan kali ini bersama Kang Alif, sebelum kami ngobrol-ngobrol lebih lanjut mengenai investasi yang ada di Banten, saya ingin tahu dulu, dan mungkin dulur-dulur sebanten juga ingin mengetahui sebetulnya GMBI itu gerakan organisasi apa, dan fokus di pergerakan kegiatannya apa? Ya. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Ya, sebelum saya menyampaikan terkait sekitar investasi yang ada di Banten, sebelumnya boleh kali saya menyapa-nyapa dulu ya? Iya, boleh. Mangga. Ya, artinya bahwa saya hadir adalah tentunya atas restu dari pimpinan pusat. Ya, sebelumnya saya kirim hormat santun buat Bapak Ketua Umum GMBI, Bapak Muhammad Paujan Rahman SE, juga dengan Pak Sekjen, dengan Ibu Ketua Harian. Tak lupa juga saya salam santun buat Ketua GMBI Provinsi Banten, Bapak Haji Hulia Sahendra SHMH. Dan tentunya yang saya cintai teman-teman ketua-ketua distrik di tingkat Kabupaten Sebanten, selamat beraktivitas dan semoga GMBI hadir di Banten ini bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Perkenalkan, nama saya Alif Hasan, saya Ketua GMBI Kabupaten Tangerang, Distrik Kabupaten Tangerang. Mungkin itu, Bu, sekilas perkenalan saya bisa hadir di sini. Tentunya ini restu dari Bapak Ketua Umum yang saya cintai, yang saya hormati. Itu, Bu. Dan kalau GMBI ini kegiatannya apa saja, Kang? Ya, kalau berbicara GMBI ini adalah legalnya itu LSM, Bu. Jadi Lembaga Swadaya Masyarakat, Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia. Yang jelas bahwa kami hadir di sini sesuai dengan visi misi GMBI, bahwa visi misi GMBI itu adalah terwujudnya masyarakat bawah dan gerakan masyarakat intelektual untuk mengangkat harkat martabat kaum lemah yang termarginalkan dengan dijiwai bela negara, dijiwai dengan semangat bela negara dan bela rakyat, guna terciptanya masyarakat Indonesia yang bermartabat, adil dan makmur. Makanya atas dasar visi misi inilah kami hadir, karena kami sebagai warga Indonesia, tentunya saya sebagai kader GMBI yang dididik oleh GMBI, dicetak untuk menjalankan visi misi di mana siapapun yang berdiri di tanah Indonesia ini harus berdaulat gitu. Karena kalau berbicara berdaulat, siapapun, apalagi berbicara investasi, investor ini ya wajib hukumnya aman, nyaman. Makanya kami hadir. Jadi kalau toh memang investor siapapun ke sini tidak aman, tidak nyaman, saya yakin lari. Tetapi manakala investor dari manapun ada di Indonesia ini aman, nyaman, artinya berdaulat. Gitu. Contoh, Bu, kan begini, hari ini di Banten, investor itu kan banyak. Banyak sekali investor, tetapi di sini adalah salah satu perusahaan yang namanya PIK 2. Itu seolah-olah hari ini ada riak-riak yang
seolah-olah seperti apa. Alhamdulillah tim kami GMB itu turun dari awal sampai hari ini, bahwa di situ menurut pandangan kami ada yang tersumbat dari investasinya investor terhadap masyarakat yang kena dampak. Kalau berbicara dampak, saya yakin semua masyarakat dengan investor siapapun pasti kena dampak, terdampak. Cuma menurut hemat saya, contoh, kalau boleh saya beri contoh bahwa seorang dari, bolehlah saya katakan dari Pantura hari ini kerja jauh ke Tangerang, tapi manakala sekarang ada PIK 2 di sana, nggak usah jauh-jauh lagi. Artinya bahwa disitulah dampak yang terdekat bagi masyarakat sekitar bisa menikmati siapapun yang berinvestasi di sana. Dalam hal ini adalah PIK 2. Tadi Kang Alif mengatakan kalau di sini ada sesuatu yang menjadi sumbatan, sehingga menjadi penghalang bagi masyarakat tadi menengah bawah itu yang terdampak. Sebetulnya apa yang menjadi halangan sehingga menjadi sumbatan yang sangat luar biasa ya? Ya, kalau menurut hemat kita, Bu, jadi yang disebut sumbatan di sini, contohlah begini, kita berbicara kepada diri kita aja sendiri nih. Contoh umpamanya sekarang boleh disimpulkan si Dawala. Dawala ini dipercaya oleh salah satu investor nih. Dia contoh sebagai juru bayar nih. Nah, si Dawala ini kan punya teman dekat, punya tetangga. Mungkin karena sekarang si Dawala ini kelihatannya agak lain, yang tadinya kurang rapi sekarang menjadi rapi. Di situ muncullah ada yang mungkin irilah. Ya, itulah salah satu sumbatan-sumbatan. Artinya bahwa hari ini kenapa kami GMB hadir? Karena di situ ada sumbatan yang kami lihat, dan disitulah tugas GMBI. Karena saya sebagai kader GMBI sesuai dengan visi dan misi tadi, guna menciptakan masyarakat Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Jadi hari ini investor siapapun, ya PIK 2 ini ya harus aman, harus nyaman, harus bisa untung investasinya. Begitu. Artinya tadi sumbatan dan penghalang itu sehingga menciptakan, bisa saya katakan begini, bisa menjadi apa namanya itu jadi awal atau sumber awal terjadinya adanya pergerakan penolakan dan juga ada pergerakan dukungan mengenai investasi yang dilakukan oleh PIK 2 yang ada di Banten ini. Begitu. Jadi begini, Bu, kalau menurut pandangan saya, hari ini itu dengan kejadian apapun, karena memang sekarang marak lah ya, saudara-saudara kita ini menjadi banyak dadakan menjadi konten kreator. Nah, ini salah satunya pemicu. Jadi si konten kreator ini dia menayangkan tanpa ada substansi apapun, yang penting dia untung untuk dirinya. Dia bisa cari celah bagaimana cara menaikkan rating dia supaya viewernya banyak, penghasilannya banyak. Padahal kan begitu hari ini. Sadar tidak sadar bahwa kita sebagai warga negara Indonesia itu wajib hukumnya, gitu. Artinya untuk menjaga, gitu. Ada informasi yang belum lengkap yang didapatkan oleh masyarakat, gitu ya. Informasi yang belum lengkap itu apa yang terjadi di lapangan sebetulnya, begitu. Mungkin seperti itu. Ya, kurang lebihnya seperti itu, Bu. Jadi kalau memang kita hari ini melihat dari kemajuan zaman, kebebasan sekarang, media sosial banyak, yang mencari keuntungan pun banyak. Ya, itulah salah satu bagian dari dampak adanya investasi, gitu. Dan tadi itu adanya sumbatan, kemudian menjadi penghalang, kemudian terjadinya proses penolakan dan juga dukungan, sehingga hadirlah yang akan datang adalah pergerakan Banten Pulih. Dan bagaimana GMBI ini memandang gerakan yang akan dilaksanakan nanti melalui gerakan Banten Pulih ini seperti apa? Jadi kalau berbicara Banten Pulih, Bu, kami ini kan berbicaranya sebagai kader GMBI yang jelas sesuai dengan visi misi kami hadir hari ini. Investor, siapapun yang berinvestasi itu memang harus berdaulat ya, harus aman, nyaman, gitu. Dengan adanya pergerakan ini atau ada misi yang sangat besar ini, memulihkan
bahasanya Banten Pulih ini, GMBI itu siap berada di garda yang paling depan, karena memang pergerakan ini jelas bahwa saya khususnya sebagai kader GMBI sesuai dengan visi misi. Jadi guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat di dalam makmur ini, saya sangat-sangat setuju. Artinya bahwa hari ini banyak saudara kita yang tadinya tersumbat, gitu, dengan munculnya salah satunya kita ini GMBI ke lapangan, akhirnya sumbatan itu mulai berkurang, yang akhirnya sesuai dengan harapan negara kita bahwa investasi di Indonesia itu aman dan nyaman. Mungkin itu, Bu. Artinya GMBI ini ikut serta untuk menciptakan satu suasana yang aman dan nyaman untuk berinvestasi di Banten, mengawal dan menjaga suasana aman dan nyaman itu. Betul, Bu. Begitu. Jadi bahkan kita juga siap hadir. GMBI ini alhamdulillah di hari ini itu sudah bertransformasi. Dari mulai 2023 ini GMBI bertransformasi 4.0, second 5.0. Di situ hari ini alhamdulillah GMBI sudah ada 14 dewan pakar di GMBI. Ya, saya sedikit cerita kenapa GMBI juga hadir di sini. Setelah kita turun ke lapangan, investigasi, kemudian kita sondingkan ke dewan pakar, tentunya dewan pakar investigasi. Di situ dikaji, bahkan mengamanatkan kepada kader-kadernya dimanapun di seluruh Indonesia, ya khususnya di Tangerang, di Banten ini, kami harus bisa menyelesaikan bahwa yang namanya investor harus aman, yang terdampak juga harus kenyang, harus tidur nyenyak, itu, Bu. Jadi alhamdulillah kalau toh memang dengan investasi di sini itu, ya kami dengan tangan terbuka siap untuk mengawal, manakala memang program ini benar-benar sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Mungkin itu, Bu. Tadi kaitannya dengan terciptanya investasi yang aman dan nyaman, tentu satu perusahaan ataupun semua perusahaan yang ada di Indonesia ini memiliki tanggung jawab bagi masyarakat terdampak dan juga masyarakat sekelilingnya yang ada berada perusahaan, artinya perusahaan itu berada, maksud saya, yaitu melalui program CSR yang itu merupakan kewajiban dari setiap perusahaan yang ada di Indonesia ini. Dan menurut pandangan GMBI mengenai CSR yang akan dilakukan oleh PIK 2 ini seperti apa? Jadi kalau dari pandangan saya, kalau berbicara CSR itu memang itu sudah diatur, ya. Kami sebagai warga, kami atas nama LSM, bahwa yang namanya CSR itu sudah diatur, sudah dipetakan. Artinya bahwa itu adalah kewajiban yang memang harus ditunaikan, karena itu bagian dari salah satu imbasnya tadi, dampaknya tadi itu, manakala investasinya menguntungkan pasti betah, CSR-nya juga pasti ada, dan itu akan dikasihkan kepada yang berhak sesuai dengan aturan yang diberlakukan di wilayah masing-masing di seluruh Indonesia. Terutama berbicara PIK 2, yaitu jelas ada di wilayah Kabupaten Tangerang, ya tentunya sudah bersinergi dengan pemerintah daerah. CSR itu ya hukumnya wajib dikasihkan ke siapapun yang berhak, maksud saya kan begitu. Ya, betul. Dan sebetulnya apa harapan dari GMBI ini terhadap adanya investasi yang ada di Banten ini seperti apa? Jadi harapan kami ini, Banten ini alhamdulillah investor pada masuk. Sebagai warga Banten, ya kami sangat bersyukur, sangat mendukung, karena dengan adanya investasi ini menunjukkan bahwa Banten ini maju. Artinya dengan catatan, manakala investornya kabur, berarti bagaimana? Karena kan memang pembangunan itu butuh investor. Siapapun yang berinvestasi itu harus kita tangkap, di mana investasi itu kan ada aturan main, ada aturan, ada undang-undang, sesuai dengan aturan yang berlaku. Di situ jelas, yang jelas bahwa siapapun yang berinvestasi itu menguntungkan perusahaannya, juga menguntungkan pemerintah daerah, juga menguntungkan yang terdampak di sekitarnya. Mungkin itu pandangan kami terhadap
apa yang tadi Ibu sampaikan. Ya, mudah-mudahan harapan dari GMBI ini terrealisasi. Ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Harapan dari GMBI ini merupakan harapan kita juga gitu sebagai masyarakat di Provinsi Banten ini. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan oleh GMBI dapat terwujud di masa yang akan datang, dan investasi ini tidak hanya berdampak pada masyarakat sekitar namun juga masyarakat Banten pada umumnya. Terima kasih Kang Alip atas kehadirannya dan salam saya untuk para pimpinan GMBI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.